Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Indiani dari kelas PAI 4A, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama, A. Pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Joharis Lubis dan Haidir tahun 2019 mengatakan, sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, sebab sarana adalah fasilitas atau peralatan langsung yang digunakan dalam proses pencapaian. Adapun prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan, seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan yang berkaitan dengan fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Fasilitas atau sarana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang. Fasilitas fisik ialah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik dalam pendidikan antara lain perabot, ruang kelas, perpustakaan, workshop, dan alat-alat pelajaran. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai mata uang. Selanjutnya, poin yang B, tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut H.D. Afriansa tahun 2020 tentang tujuan tentang tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk yang pertama, dapat memberikan informasi dan data untuk menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan keberadaan pembekalan yang digunakan untuk sarana dalam pengawasan dan pengendalian perbekalan. Nah, selanjutnya poin yang C, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Badrus, Suryadi dan Sulis Palmerah tahun 2018 tentang ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu perencanaan atau kebutuhan dan anggaran. Perencanaan merupakan kegiatan pemikiran atau peneliti, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana atau perbekalan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian perbekalan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penerimaan dan pendistribusian. Penerimaan barang merupakan menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan persyaratan penanganan barangnya. Pendistribusian merupakan kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada pemegang yang lainnya. Yang keempat, pendayagunaan atau pemanfaatan. Penggunaan sarana dan prasarana merupakan manfaat segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam pemanfaatan sarana harus mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan yang akan dicapai,
kedua, tersedia sarana dan prasarana penunjang. Yang ketiga, karakteristik penggunaan. Yang keempat, pemeliharaan. Poin yang kelima, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan. Perawatan dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang berupa upaya untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Perawatan merupakan usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terpelihara. Yang keenam, inventarisasi atau pelaporan. Inventarisasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan, atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib. Nah, yang terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau memusnahkan barang dari daftar inventaris Satpras kantor karena barang tidak layak pakai dan sudah tidak memiliki nilai guna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.